Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 UPT SMA Negeri 30 Gresik. Pada pagi ini kita akan memasuki bab 2, yaitu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Adapun materi tentang persamaan dan fungsi kuadrat ini, yang pertama yaitu pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Kemudian yang B, menentukan akar persamaan kuadrat. Kompetensi dasar pengetahuan 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kemudian kompetensi dasar keterampilannya 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat atau AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Karena kalau A sama dengan 0, nanti bukan termasuk persamaan kuadrat, tapi persamaan linear biasa. Kemudian X disebut variabel, A disebut koefisien dari X kuadrat, B disebut koefisien dari X, dan C disebut konstanta. Ini di bawah ini ada beberapa contoh persamaan kuadrat. Kemudian akar persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Contohnya, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X kurang 35 sama dengan 0 mempunyai akar X1 sama dengan negatif 7 dan X2 sama dengan 5. Artinya penyelesaian dari persamaan tersebut itu negatif 7 dan 5. Kemudian cara menentukan akar persamaan kuadrat, yang pertama yaitu dengan memfaktorkan. Kemudian yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu dengan rumus kuadratik atau rumus kuadrat atau rumus ABC. Kemudian menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Pemfaktoran persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 itu bisa dituliskan menjadi X ditambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Nah, nilai P dan Q ini dipilih dengan syarat ini. Dua bilangan P dan Q kalau dijumlahkan harus sama dengan B, kalau dikalikan harus sama dengan C. Sehingga setelah persamaan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah menjadi X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0 akan berubah seperti ini, menjadi X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0, X tambah P sama dengan 0, kemudian X tambah Q sama dengan 0, sehingga X sama dengan ini pindah ke sini menjadi min P, kemudian X sama dengan plus Q pindah ke sini menjadi min Q, sehingga nilai X sama dengan min P atau X sama dengan min Q disebut sebagai akar persamaan dari X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 atau lebih. Sekarang contoh yang pertama, tentukan akar-akar dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, artinya kita akan mencari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 6
Kemudian jika dijumlahkan menghasilkan 5. Dua bilangan jika dikali itu menghasilkan 6, jika dijumlah menghasilkan 5. Nah, ini alternatifnya. 1 ditambah 4 kalau dijumlah sama dengan 5. Tapi kalau dikali, 1 kali 4 sama dengan 4. Berarti ini tidak memenuhi persamaan ini. Kemudian alternatif yang kedua, 2 sama 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti memenuhi ini. Jadi nanti yang dipakai adalah 2 dan 3. Nah, sehingga x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 itu sama dengan ini dalam kurung x ditambah 2, kemudian x ditambah 3 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan ini pindah ke sini jadi positif, pindah ke sini jadi negatif 2. Kemudian x tambah 3 sama dengan 0, selalu ditambah sama dengan 0. Jadi x sama dengan ini positif, pindah ke sini jadi negatif 3. Jadi akar-akarnya atau penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3. Kemudian contoh yang kedua, tentukan akar-akar dari x kuadrat dikurangi 7x tambah 12 sama dengan 0. Nah, artinya kita akan mencari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan 12 dan jika dijumlahkan menghasilkan negatif 7. Ini dilihat tandanya negatif 7. Kemudian alternatifnya bisa negatif 2 sama negatif 5. Negatif 2 tambah negatif 5 hasilnya negatif 7. Negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya 10. Berarti tidak memenuhi. Sekarang alternatif yang kedua bisa negatif 3 sama negatif 4. Negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Negatif 3 kali negatif 4 sama dengan positif 12. Berarti yang memenuhi yang bawah, yaitu negatif 3 dan negatif 4. Sehingga x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 itu difaktorkan menjadi x dikurangi 3 x dikurangi 4. Maka x dikurangi 3 sama dengan 0, x sama dengan ini negatif pindah ke sini jadi positif 3. Kemudian x dikurangi 4 sama dengan 0, x sama dengan positif 4 pindah menjadi positif. Jadi akar-akar persamaan atau penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan 4. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan akar-akar dari x kuadrat min 4x min 32 sama dengan 0. Artinya kita akan mencari dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan negatif 32 dan jika dijumlahkan menghasilkan negatif 4. Alternatifnya ini bisa 8 sama negatif 4. 8 kali negatif 4 sama dengan negatif 32. 8 ditambah negatif 4 sama dengan 4. Berarti tidak memenuhi. Sekarang negatif 8 sama 4 dikalikan hasilnya negatif 32 juga. Kemudian negatif 8 ditambah 4 hasilnya negatif 4. Berarti yang memenuhi yang kedua. Sehingga x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 itu kalau difaktorkan sama dengan x ini dikurangi 8, x ditambah 4 sama dengan 0, x dikurangi 8 sama dengan 0, x sama dengan positif 8. Kemudian x tambah 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4. Jadi akar-akar
solusinya atau penyelesaiannya adalah X sama dengan 8 dan X sama dengan negatif 4. Kemudian contoh yang 4, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi 5x kuadrat tambah 13 tambah 6 sama dengan 0. Ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama seperti ini, 5x kuadrat tambah 13x ditambah 6 sama dengan 0. Ini ditambah, ini harusnya ditambah. Nah, 13x ini akan kita uraikan menjadi 10x ditambah 3x. Ini 10 tambah 3 sama dengan 13. Ini tetap, 6-nya tetap, 5-nya tetap. Kemudian kita kumpulkan dua-dua ini, 5x ditambah 10x sama 3x tambah 6. Nah, 5x kuadrat tambah 10x itu faktornya adalah 5x. Jadi 5x kita taruh depan. 5x kuadrat dibagi 5x sama dengan x. Kemudian 10x dibagi 5x sama dengan 2. Kemudian ini faktor dari 3x tambah 6 itu sama dengan 3. 3x dibagi 3 sama dengan x, 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian ini karena sama x tambah 2, ini juga x tambah 2, nah ini x tambah 2. Kemudian yang depannya 5x tambah 3 kita taruh sini, sehingga kita dapat 5x sama dengan negatif 3. Ini pindah jadi negatif 3. Kemudian x tambah 2, ini x sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan ini. Kemudian penyelesaian yang kedua, nah ini kita kalikan 5 kali 6, 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, 30 ini bilangan berapa jika dijumlahkan itu sama dengan 13, kalau dikalikan sama dengan 30, yaitu 10 sama 3, 10 kali 3, 30, 10 tambah 3, 13. Sehingga ini karena koefisien dari x kuadrat itu 5, 5x ditambah 10, 5x ditambah 3, sehingga 5x tambah 10 sama dengan 0 itu sama dengan 5x nya tetap. Ini positif 10 pindah ke sini jadi negatif 10, x menjadi negatif 10 per 5. Negatif 10 per 5 itu sama dengan negatif 2. Kemudian yang satunya 5x ditambah 3 sama dengan 0. 5x sama dengan ini pindah jadi negatif 3, maka x sama dengan negatif 3 per 5. Ini hasilnya. Sekarang tugasnya ini ada 5 soal, dikerjakan di bukunya, nanti dikirim lewat link. Alhamdulillah, pertemuan pagi ini kita akhiri. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.